Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Materi Biologi kelas 11 gitu ya. Setelah kita mentuntaskan materi kelas 12, sekarang kita masuk ke materi biologi kelas 11 gitu ya. Nah, kemarin sempat kita bahas bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2 di biologi kelas 11 ini mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, gitu ya. Nah, materi ini bisa digunakan teman-teman untuk persiapan di kelas ataupun untuk persiapan UTBK dan juga ujian mandiri ya. Oke, baik. Di bab kedua kali ini teman-teman mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ini ada beberapa yang akan kita bahas gitu ya. Ada pokok bahasan di jaringan tumbuhan ini yang akan kita tuntaskan di pertemuan kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, berbicaranya struktur dan fungsi jaringan, kalau di bab 1 kita telah membahas tentang sel gitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu sel seperti apa, kita akan masuk ke konsep jaringan. Nah, adapun ketika kita berbicara jaringan, maka sel-sel yang mempunyai bentuk gitu ya, yang mempunyai asal, yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama gitu ya, lalu dia berkumpul, nah gitu selnya, lalu dia akan membentuk sebuah jaringan gitu ya, itu konsepnya. Nah, kita akan masuk dulu ke jaringan tumbuhan. Di bab 2 ini kita akan konsentrasikan ke jaringan tumbuhan dulu ya. Nah, apa saja yang dibahas di jaringan tumbuhan itu banyak sekali teman-teman. Nanti kita akan membahas tentang jaringan meristem, nanti kita akan membahas tentang jaringan pelindung gitu kan ya. Nanti kita akan bahas tentang jaringan dasar, jaringan penyokong, juga jaringan pengangkut. Setelah itu nanti jaringan ini dia berkumpul, jaringan yang memiliki bentuk asal fungsi yang sama lalu berkumpul gitu ya. Dia akan membentuk sebuah organ. Organ apa saja yang dibentuk di jaringan tumbuhan ini kita pun akan bahas di bab ini gitu ya. Oke, baik. Oke, kita masuk ke pokok bahasan pertama mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan adalah jaringan meristem terlebih dahulu ya, kita akan bahas. Oke, bisa diperhatikan sama kalian. Oke, kita akan lihat dulu. Oke. Ketika kita berbicara jaringan pertama yang ada di tumbuhan yaitu jaringan meristem ya. Nah, kita harus tahu dulu jaringan meristem itu apa. Nah, ketika konsepkan sebuah jaringan meristem ini, teman-teman, maka jaringan meristem ini dia merupakan jaringan yang sel-selnya dia benar-benar aktif membelah diri, gitu ya. Makanya jaringan ini sering disebut sebagai jaringan meristematik, gitu ya. Jaringan yang sel-selnya itu benar-benar aktif membelah. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan ini nanti banyak letaknya. Yang pertama, kita bisa temukan jaringan meristem ini ada di ujung akar, gitu ya. Kita bisa temukan juga ada di ujung batang, dan kita bisa temukan juga di ruas-ruas batang pada tumbuhan-tumbuhan tertentu, gitu ya. Oke. Nah, jaringan ini teman-teman dia merupakan jaringan yang memang dapat meregang gitu. Terus selain itu jaringan ini juga dia dapat membesar dan yang paling utama jaringan ini mampu berdiferensiasi. Diferensiasi itu terjadi perubahan bentuk dan fungsi gitu kan ya. Dia mampu berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan lainnya yang kita sebut sebagai jaringan dewasa gitu ya. Jaringan-jaringan yang lainnya nanti kita akan bahas lah. Ketika dia dewasa lalu dia berdiferensiasi membentuk jaringan-jaringan yang lainnya. Itu dia sifat dari jaringan pertama yang dimiliki di jaringan tumbuhan ini. Gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama nanti kita akan lihat jaringan meristem yang dimana jaringan meristem ini ada di apikal. Kita akan lihat gitu ya. Apikal itu nanti ada di ujung pucuk, ada juga di ujung akar. Nanti kita akan lihat. Yang kedua nanti kita akan lihat kalau meristemnya itu di meristem ruas batang atau disebut sebagai jaringan meristem interkalar gitu ya. Terus nanti kita akan lihat jaringan meristem di mana jaringan ini bisa ditemukan di wilayah jaringan batang gitu ya. Nanti kita akan lihat yang disebut sebagai jaringan meristem lateral gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu ya.
Jaringan pertama yaitu jaringan apikal yang bisa kita temukan di setiap ujung, baik ujung akar ataupun ujung batang. Kita akan melihatnya teman-teman, ini dia. Nah, yang pertama ini bisa kalian perhatikan, ini adalah ujungnya itu ujung pucuk teman-teman, jadi ujung batang ya. Jadi kalau saya punya pucuk pada tumbuhan, maka inilah yang kita sebut sebagai daerah meristem apikal. Daerah meristem apikal pada ujung pucuk ini teman-teman dibagi 3 wilayah. Yang pertama nanti ada wilayah yang disebut sebagai wilayah atau zona pembelahan, yaitu di daerah atas ini gitu ya. Ini dia zona pembelahan. Nah, kenapa disebut zona pembelahan? Sebab di sini terdapat bagian yang kita sebut sebagai meristem, gitu ya, jaringan meristem awal yang memang sifatnya mudah membelah, yang memang sifatnya meristematik, selnya aktif membelah, maka disebut sebagai zona pembelahan, gitu ya. Nah, nanti turun ke bawah, nanti kita bisa temukan zona yang kedua yaitu zona elongasi. Zona elongasi ini adalah zona di mana dia sel-selnya aktif melakukan proses pemanjangan. Nanti kita bahas ya. Dan yang ketiga bisa kita temukan yaitu daerah zona atau zona diferensiasi, di mana struktur dari sel elongasi ini dia sudah mengalami perubahan struktur dan fungsi di daerah diferensiasi. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama di daerah zona pembelahan, yaitu di sini ya. Zona pembelahan itu kan tadi disebutkan bahwa di sana banyak sel-sel atau jaringan yang sifatnya meristematik, gitu ya, di mana selnya itu dia aktif membelah. Nah, di zona ini teman-teman nanti sel-sel yang membelah ini dia akan menghasilkan banyak sel, di mana banyak sel ini dia akan mendorong ke arah belakangnya yang akan membesar dan memanjang, yang akan masuk ke zona elongasi. Nah, di zona elongasi ini teman-teman banyak sekali sel-selnya. Nanti di sini itu kita bisa temukan, coba bisa perhatikan ada bagian yang kita sebut sebagai protoderm. Nah, protoderm ini merupakan bagian teman-teman yang kita sebut sebagai meristem primer gitu ya. Jadi meristem primer itu dia punya bagian-bagiannya. Yang pertama ada protoderm, yang kedua ada meristem dasar, dan yang ketiga ada prokambium. Ini yang kita sebut sebagai jaringan atau meristem primer gitu ya. Jadi sel-sel muda. Nah, nanti protoderm, meristem dasar, dan prokambium ini dia akan masuk ke zona diferensiasi di mana dia melakukan perubahan struktur dan fungsi. Gitu ya. Jadi apa? Jadi jaringan-jaringan primer yang memang sifatnya dewasa. Contoh, yang pertama, protoderm, dia pada jaringan diferensiasi ini akan berubah menjadi jaringan epidermis, teman-teman. Jaringan terluar gitu ya. Jaringan epidermis. Terus jaringan dasar dia akan menjadi jaringan meristem dasar, maksudnya dia akan menjadi jaringan dasar. Siapa jaringan dasar? Di dalamnya itu ada sel yang disebut sebagai sel-sel parenkim nantinya ya. Terus yang ketiga prokambium, dia berdiferensiasi menjadi jaringan vaskuler. Nanti di dalamnya itu teman-teman bisa temukan kambium, xilem, phloem gitu ya. Seperti itu. Ini dia di daerah ujungnya ujung pucuk gitu, yang mengakibatkan adanya meristem primer ini mengakibatkan tumbuhan dia akan terus tumbuh ke arah atas gitu ya, ujung pucuk. Namun berbeda teman-teman, yang kedua ada yang disebut sebagai zona meristem apikal yang kita bisa lihat di ujung akar. Kalau tadi ujung pucuk ya, kalau ini dia ujung akar. Nah, di ujung akar pun sama gitu ya. Setiap meristem apikal itu dia terbagi menjadi 3 zona. Sama tadi juga ya. Ada zona pembelahan, teman-teman, ada zona elongasi, sama dengan yang tadi ada zona maturasi atau tadi yang disebut sebagai zona diferensiasi ya. Oke, sama ini mah. Bisa diperhatikan juga sama teman-teman bahwa ketika kita melihat di daerah pertama pada ujung akar ini teman-teman, yaitu zona pembelahan, berarti di dalamnya bisa kita temukan yang disebut sebagai meristem apikal, di mana sel-selnya dia bersifat meristematik, jadi aktif membelah gitu ya. Nah, khusus pada ujung akar ini teman-teman nanti ada yang melindunginya gitu ya. Yang ini pelindungnya yang kita sebut sebagai kaliptra gitu ya. Jadi penutup akar yang melindungi ujung-ujung akar. Oke. Nah, dari zona pembelahan ini dia sel-selnya aktif membelah, nantinya dia
akan mendorong gitu ya, menghasilkan banyak sel sehingga terdorong ke arah belakang yang nantinya masuk ke zona elongasi gitu ya, pemanjangan. Nah, di sana gitu teman-temannya bisa kita temukan hasil dari zona pembelahan ke zona elongasi, bisa kita temukan daerah yang tadi sama ya, ada yang disebut sebagai protoderm, ada yang disebut sebagai meristem dasar, ada yang disebut sebagai prokambium. Yang mereka ini seluruhnya ketika dia sudah sampai ke zona maturasi, pematangan atau diferensiasi akan dia berubah ya. Yang tadi protoderm dia akan menjadi jaringan epidermis sama gitu ya. Meristem dasar dia akan menjadi korteks yang di dalamnya banyak sel-sel parenkim. Terus prokambium dia akan membentuk stele gitu ya. Sama tadi juga di pucuk atas akan membentuk stele juga yang isinya mulai dari xylem, phloem, cambium gitu kan ya. Itu dia bagian dari stele. Jadi sudah terdiferensiasi prokambiumnya. Nah, di sini ada rambut akar, teman-teman. Perlu diketahui bahwa rambut akar ini dia merupakan hasil dari modifikasi jaringan epidermis, gitu ya. Yang perannya ini dia memperluas penyerapan air, gitu. Jadi memperluas fungsi penyerapan air yang memang itu merupakan fungsi utama dari akar, gitu ya. Nah, ini dia ujung akar yang kita sebut sebagai meristem pertama, yaitu meristem apikal, gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu kita juga bisa menemukan meristem yang kita sebut sebagai meristem interkalar, teman-teman, atau meristem yang ada di ruas batang. Oke, seperti apa? Ini dia. Nah, meristem interkalar ini, teman-teman, bisa kalian lihat jelasnya itu pada sebagian besar tumbuhan-tumbuhan monokotil, gitu ya. Di mana sekat di antara batangnya itu benar-benar jelas terlihat. Contoh ini bambu, ya. Saya punya ruas pertama ini di daerah atas, kita akan highlight dulu. Ini dia ruas yang kedua gitu ya, dan ini adalah ruas yang ketiga. Nah, bisa diperhatikan sama kalian bahwa ruas pertama ini dia bisa diperhatikan, ini dia kita sebut sebagai meristem interkalar. Jadi meristem interkalar itu adalah meristem yang berada di sekat-sekat gitu ya, ruas-ruas batang gitu ya. Salah satunya adalah batang monokotil ini. Nah, meristem interkalar ini yang mengakibatkan jarak antara setiap sekat ini dia menjadi panjang, gitu kan ya? Bisa diperhatikan mungkin teman-teman tumbuhan bambu itu ketika masih muda sekatnya itu kan pendek, gitu ya. Lalu dia memanjang setiap sekatnya. Siapa yang mengakibatkan pemanjangan setiap sekat? Itu adalah meristem interkalar. Yang pertumbuhan meristem interkalar itu ada di sini dan dia melakukan pertumbuhan ke arah atas yang mengakibatkan jarak setiap sekat menjadi lebih panjang-panjang, gitu ya. Ini misalkan ini jaraknya, ini internodnya gitu ya, internodusnya. Lalu dia bertemu lagi dengan meristem interkalar yang kedua, yang ini. Untuk ruas yang kedua. Dan meristem interkalar yang kedua ini juga dia mengakibatkan pertumbuhan panjang gitu ya, panjang ruas ini, ruas batang ke arah atas. Akibatnya nanti kita bisa temukan pada bambu itu kalau sudah dewasa ruasnya itu kan panjang-panjang. Nah, yang mengakibatkan perpanjangan setiap ruas batang pada bambu ini adalah meristem interkalar gitu ya, yang menjadikan ruasnya panjang-panjang gitu. Itu meristem yang kedua. Meristem yang ketiga, teman-teman, bisa kita temukan ada yang jenis yang ketiga yang kita sebut sebagai meristem lateral. Ya, ini dia macam yang ketiga. Nah, untuk meristem lateral ini bisa kita temukan adalah di batang, teman-teman. Salah satunya adalah di batang-batang dikotil gitu ya, atau di batang-batang gimnosperme. Kita bisa menemukan meristem lateral. Kalau tadi meristem apikal itu yang menyebabkan pertumbuhan primer, teman-teman, yang menyebabkan tumbuhan dia terus bergerak ke arah atas, tambah tinggi lah ya intinya. Nah, kalau ini teman-teman, meristem lateral ini mengakibatkan batang dia melakukan proses pertumbuhan sekunder. Apa pertumbuhan sekunder itu? Yang menyebabkan batang dia bertambah lebar. Gitu ya. Itu dia meristem lateral. Bisa kita temukan. Jikalau saya punya batang, lalu batang ini kita belah secara melintang, teman-teman, maka saya perbesar, maka batang ini dia jadi seperti ini. Gitu ya.
Nah, meristem lateral itu apa? Meristem lateral itu teman-teman yang kita kenal dengan nama meristem atau cambium. Teman-teman ya, kita sebut sebagai cambium vasculer. Nah, cambium vasculer inilah yang menyebabkan adanya pertumbuhan sekunder pada batang, yang menyebabkan batang dia menjadi melebar, gitu ya. Jadi kalau kita lihat batang ini lalu dibelah secara melintang, maka untuk batang yang masih muda bisa kita temukan bagian yang disebut sebagai periderm yang cikal bakal jadi jaringan epidermis. Tadi sudah ya. Nah, yang kedua bisa kita temukan juga meristem lateral itu kita namakan juga ada cambium ya. Cambium itu ada dua, ada cambium vaskuler, yang kedua adalah cambium gabus. Dia dua-duanya merupakan meristem lateral, gitu ya. Contoh dari meristem lateral. Nah, cambium gabus ini teman-teman dia merupakan jaringan juga gitu ya, yang menambahkan jaringan dermis gitu ya, yang bersifat sekunder. Nanti ini yang menggantikan epidermis ketika pada tumbuhan yang sudah matang, pada tumbuhan yang sudah dewasa, epidermisnya itu akan digantikan oleh jaringan gabus atau oleh jaringan pelogen, teman-teman gitu ya. Jadi jaringan gabus itu adalah jaringan yang menggantikan epidermis pada tumbuhan-tumbuhan dewasa. Mungkin teman-teman bisa lihat ada tumbuhan yang batangnya itu pecah-pecah. Nah, itu bukan lagi epidermis daerah luarnya, tetapi dia merupakan jaringan gabus, gitu ya, yang menggantikan fungsi dari epidermis pada batang-batang dewasa, gitu ya. Lari ke arah dalam, kita bisa temukan korteks. Korteks itu berarti di dalamnya banyak sekali jaringan-jaringan parenkim gitu ya, ada jaringan kolenkim gitu ya. Seperti itu. Terus, nah untuk cambium vaskuler ini teman-teman dia mampu menciptakan jaringan baru. Nah, jaringan barunya apa? Ke arah dalam gitu ya. Cambium vaskuler itu dia akan menciptakan xilem primer gitu ya. Yang selanjutnya nanti juga dia bisa membentuk xilem sekunder, dan ke arah luar cambium vaskuler ini dia bisa membentuk phloem primer dan juga bisa membentuk phloem sekunder gitu ya. Jadi adanya xilem primer, xilem sekunder, phloem primer, phloem sekunder itu dia dibentuk oleh jaringan yang disebut sebagai cambium vaskuler gitu ya, atau meristem lateral yang menyebabkan batang dia tumbuh melebar. Itu dia meristem lateral. Bisa ya? Bedanya sekarang tahu. Oke, itu dia tentang kajian meristem. Ini dia jaringan pertama pada tumbuhan. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Oke, baik, kita masuk ke jaringan yang kedua yang tadi disebut sebagai jaringan pelindung, teman-teman. Nah, jaringan pelindung ini sering dikenal dengan nama, jaringan pelindung ini teman-teman sering dikenal dengan nama jaringan epidermis, gitu ya. Nah, kenapa disebut pelindung? Sebab memang jaringan ini dia berada terluar gitu ya dari jaringan-jaringan yang lainnya. Jadi dia merupakan lapisan terluar gitu ya, yang memang bersentuhan dengan lingkungan luarnya. Akibatnya dia berperan sebagai jaringan pelindung. Pelindung bagi siapa? Jaringan-jaringan di bawahnya. Gitu ya. Oke, kita konsepnya dulu sebelum kita lihat gambarnya ya. Nah, jaringan epidermis ini teman-teman dia merupakan jaringan yang tersusun atas lapis sel, dan selnya itu dia hidup kalau masih dalam bentuk jaringan epidermis. Jadi sel-selnya hidup, gitu ya. Nanti bentuk khasnya itu dia merupakan bentuknya itu dia pipih, gitu ya. Terus rapat. Nah, dikarenakan dia rapat, maka dia tidak memiliki ruang antar selnya. Jadi tidak ada ruang antar sel dikarenakan dia rapat sekali, gitu ya. Dan di kedua sisinya dia tersusun tidak beraturan. Nah, di kedua sisinya itu memang bentuknya tidak beraturan, ya. Nah, sering dilengkapi dengan kutikula. Nah, beberapa tumbuhan epidermisnya itu dia memiliki kutikula yang berperan untuk apa? Mencegah kehilangan banyak air. Misalkan semua tumbuhan memang epidermisnya punya kutikula. Namun yang paling tebal kutikulanya itu kebanyakan pada tumbuhan-tumbuhan xerophyte atau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di kadar air yang memang sangat minim, misalkan di gurun pasir gitu ya. Bisa kita sebutkan kaktus. Nah, kaktus dia memiliki lapisan kutikula yang sangat tebal gitu ya, yang menutupi epidermis ini. Tujuannya adalah supaya tumbuhan itu bisa menyimpan banyak air, jadi tidak kehilangan banyak air gitu ya.
Nah, lapisan kutikula ini nama lainnya adalah lapisan lilin, teman-teman. Dan di sini dia di jaringan epidermis itu dia tidak memiliki klorofil. Jadi tidak berperan di dalam proses fotosintesis, gitu ya, tidak berperan. Nah, pada beberapa jenis tumbuhan, teman-teman, nanti epidermis itu dia bisa termodifikasi, gitu ya, sesuai dengan fungsi dari tumbuhan itu. Ada yang termodifikasi menjadi sisik atau bulu, bisa juga menjadi rambut akar, bisa juga menjadi trikoma, gitu ya. Nah, bisa juga dia menjadi sel-sel kipas dan juga bisa membentuk stomata. Nanti kita lihat bahas satu persatu ya. Lihat dulu jaringannya teman-teman, kita lihat dulu. Nah, ini adalah jaringan epidermis teman-teman, jaringan terluar pada suatu organ, misalkan pada batang yang masih muda ini ya. Nah, ini dia selapis epidermis yang pipih dan tersusun rapat. Saking rapatnya tidak ada ruang antar sel, gitu ya. Nah, oke, di sini. Nah, ini lapisan terluarnya itu biasanya ditutupi oleh kutikula. Nah, ini dia kutikulanya, gitu ya, kutikel. Jadi dilapisi oleh selapis kutikula yang memang berperan untuk mencegah kehilangan banyak air, gitu ya. Nah, ini dia hasil modifikasi dari epidermis. Salah satu modifikasinya itu bisa membentuk trikoma. Oke, ini ya. Oke, terus nanti teman-teman bisa juga hasil dari modifikasi dari epidermis itu membentuk stomata. Ini stomata ya yang berperan nanti mengeluarkan atau memasukkan gas. Salah satu gas yang dibutuhkan kan di dalam proses fotosintesis itu kan CO2. Itu ya, CO2 masuk, nanti bisa keluar, ada yang keluar oksigen. Gitu ya. Seperti ini. Nanti kita lihat teman-teman nih modifikasi dari jaringan epidermis. Oke, ini dia. Yang pertama, modifikasinya tadi sudah saya sebutkan bahwa dia jaringan epidermis itu bisa termodifikasi menjadi stomata, gitu ya. Di mana stomata ini kalian sudah tahu bahwa dia merupakan mulut daun gitu ya yang berperan di dalam proses transpirasi. Oke, di dalam respirasi tumbuhan. Salah satunya adalah menjalankan fungsi di dalam proses fotosintesis, gitu ya. Oke. Yang kedua, bisa termodifikasi menjadi trikoma, teman-teman. Tadi ini kan stomata bentuknya seperti ini ya di epidermis. Yang kedua, dia bisa membentuk atau termodifikasi menjadi trikoma. Nah, seperti ini trikoma, teman-teman. Dia merupakan rambut-rambut, teman-teman, yang ada pada biasanya organ akar, gitu ya. Nah, ada juga pada batang, ada pada daun, ada. Lalu perannya buat apa? Ini adalah perannya trikoma ini teman-teman, dia mengurangi penguapan dan mampu meneruskan rangsangan. Ini peran utama dari trikoma, hasil dari modifikasi epidermis. Gitu ya. Nah, yang ketiga ada spina atau duri. Ini dia spina teman-teman, duri. Bisa ditemukan mungkin teman-teman lihat di beberapa tumbuhan ada durinya dan itu merupakan hasil modifikasi dari epidermis. Gitu ya. Duri ini buat apa? Duri ini dia merupakan alat tambahan teman-teman yang terdapat biasanya pada batang gitu kan ya. Nah, bisa juga nanti digunakan untuk melindungi tumbuhan itu dari hewan-hewan yang memangsa tumbuhan ini gitu ya. Oke. Terus yang keempat bisa juga dia termodifikasi menjadi filamen teman-teman. Ini dia filamen gitu ya. Nah, filamen itu dia merupakan selnya itu dia merupakan lapisan sel-sel mati, teman-teman. Filamen itu dia merupakan lapisan sel mati di dalam jaringan epidermis, gitu ya. Jadi dia merupakan lapisan sel mati. Nah, contohnya pada apa? Misalkan pada akar gantung. Nah, jadi ada sel-sel yang seperti kersik, teman-teman, gitu ya. Seperti kersik-kersik itu dia merupakan sel-sel mati. Nah, salah satunya adalah di akar gantung adanya, gitu. Terus nanti teman-teman juga bisa temukan ada bagian yang disebut sebagai termodifikasi stomata epidermis itu menjadi sel kipas gitu ya. Nah, sel kipas ini dia merupakan alat tambahan pada epidermis, teman-teman. Biasanya dia berada di bagian atas daun. Jadi sebagai alat tambahan gitu ya pada epidermis, pada lapisan atas daunnya. Nanti terutama pada kelompok rumput-rumputan. Nah, bisa kita temukan sel kipas atau pada bambu ya. Kebanyakan pada monokotil sel kipas itu ditemukan. Nah, apa peran dari sel kipas ini? Punya peran dia sebagai penyimpan air gitu ya. Oke. Dan yang terakhir ada sel kersik, teman-teman, gitu ya. Dan ini merupakan juga modifikasi dari epidermis. Nah, sel-sel kersik ini dia biasanya berisi kristal-kristal kersik gitu ya. Jadi kristal-kristal kersik
yang mengakibatkan apa? Biasanya kan nggak enak dipegangnya kalau kita pegang, jadi seolah-olah di tangan itu terasa tidak halus gitu ya. Jadi bergerigi-gerigi gitu. Makanya disebut sebagai kersik gitu ya. Nanti adanya sel kersik ini teman-teman menyebabkan batang tebu biasanya menjadi keras. Nah, contohnya pada tebu misalkan gitu ya. Jadi adanya sel kersik yang hasil modifikasi dari epidermis ini dia menyebabkan batang tebu itu menjadi benar-benar sangat keras. Nah, pernah lihat kan tebu ya, mungkin pernah megang juga batangnya. Dia keras banget gitu. Oke, baik. Itu dia modifikasi dari jaringan yang kedua yang kita kenal dengan nama jaringan epidermis. Gitu ya. Ini juga stomata sudah kita bahas. Oke, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, jaringan yang ketiga itu bisa kita namakan yang dikenal dengan nama jaringan dasar. Ini ya, jaringan dasar. Nah, jaringan dasar itu apa? Jaringan dasar itu, teman-teman, dia mengisi, namanya juga dasar, maka keberadaannya sangat banyak sekali di jaringan tumbuhan. Jaringan itu dikenal dengan nama jaringan parenkim. Ini jaringan dasar pengisi seluruh organ-organ tubuh yang ada pada tumbuhan. Gitu ya, makanya disebut dasar itu memang di ujung akar sampai ujung daun, bahkan ujung pucuk di atas itu pasti parenkim lebih banyak daripada jaringan yang lain. Gitu ya. Itu dia disebut sebagai jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini teman-teman dia merupakan sel yang aktif gitu ya. Jadi seperti halnya jaringan meristem, parenkim juga dia sel-selnya masih aktif membelah. Namun kalau kita lihat dari segi pembelahannya, tentu meristem, jaringan meristem itu lebih aktif membelah gitu ya. Nah, parenkim memang lebih parenkim juga bisa membelah. Namun tidak seaktif jaringan meristem gitu ya. Namun dia bisa membelah. Oke, nah ciri yang kedua, jaringan parenkim itu dia jaringan yang memiliki vakuola, di mana vakuolanya itu dominan. Jadi vakuolanya itu besar, gitu ya. Dan dia terletak center di dalam sel itu terletak di tengah-tengah, gitu ya. Nah, lalu jaringan parenkim ini dia tersusun atas sel-sel yang longgar. Ketika longgar, maka biasanya ditemukan ruang antar sel, ini kan ada ruang-ruangnya, gitu ya. Dikarenakan dia longgar keberadaannya, maka bisa ditemukan ruang antar sel. Jadi tidak rapat seperti halnya epidermis, gitu ya. Dan dinding pada parenkim dia memiliki dinding selnya yang benar-benar tipis, gitu ya. Oke. Lalu fungsinya buat apa? Fungsi jaringan parenkim itu banyak, teman-teman. Ada parenkim yang berperan untuk si sel-selnya itu dia berperan di dalam fotosintesis. Misalkan palisade dan spons itu adalah jaringan parenkim gitu ya, yang berperan sebagai sel untuk fotosintesis. Terus ada parenkim yang berperan untuk pengangkutan, ada parenkim yang berperan untuk penyimpanan bahan organik, teman-teman. Ada parenkim yang berperan untuk menyimpan air, ada parenkim yang berperan untuk menunjang tumbuhan, ya. Terus ada juga yang parenkim yang berperan untuk menyembuhkan luka, juga regenerasi sel pada tumbuhan itu. Itu dia peran banyak gitu ya untuk jaringan parenkim ini. Nah, jaringan parenkim ini teman-teman bisa kita temui salah satunya adalah pada bagian yang kita sebut sebagai empulur gitu ya. Jadi di empulur itu banyak sekali jaringan parenkimnya. Atau di daerah korteks teman-teman, bisa korteks akar gitu ya, korteks batang juga banyak sekali jaringan parenkim gitu ya. Perisikal juga sama termasuk mesopil daun yang tadi saya sebutkan, palisade dan spon gitu ya. Atau di daging buah juga sama. Jaringan parenkim dia sangat banyak keberadaannya di situ. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, ini adalah jaringan parenkim di mana dia memiliki vakuola yang besar. Ini vakuolanya kelihatan gitu ya, dominan-dominan. Ini juga dominan, kelihatan vakuolanya dominan gitu ya. Terus ada celah gitu ya, ada ruang antar sel. Ini dia seperti ini. Nah, teman-teman, berbicaranya jaringan parenkim, maka jaringan parenkim ini bisa kita sebutkan bahwa banyak tipenya, gitu ya, banyak sekali modifikasi-modifikasi dari perkembangan dari parenkim ini. Yang pertama, nanti jaringan parenkim yang umumnya itu kan dia berbentuk seperti ini, teman-teman. Ini dia parenkim pada umumnya, di mana vakuolanya besar, terdapat ruangan antar sel, dinding selnya tipis, gitu ya, seperti ini. Nah, dia parenkim ini dia banyak tipenya. Yang pertama
ada yang disebut sebagai klorenkima. Klorenkim itu dia merupakan parenkim di mana dia mampu untuk berfotosintesis. Kenapa? Sebab parenkim ini dia memiliki klorofil, gitu ya. Yang kedua ada parenkim yang disebut sebagai aerenkim. Aerenkim itu adalah parenkim yang mampu menyimpan udara, gitu. Dia mampu menyimpan udara, misalkan pada tumbuhan eceng gondok tuh, gitu ya, seperti itu. Terus ada juga parenkim yang disebut sebagai prosenkim. Nah, kalau prosenkim ini bisa kita gunakan, salah satunya perannya teman-teman adalah seperti halnya peran penyokong pada kolenkim dan sklerenkim. Dia juga bisa menunjang tumbuhan, gitu ya, menunjang batang seperti itu. Terus nanti ada juga parenkim epidermal teman-teman. Nah, ini adalah parenkim di mana parenkim epidermal ini bisa kita sebutkan merupakan jaringan epidermis, gitu ya, di mana jaringan epidermis ini yang ditutupi bagian terluarnya itu sangat tebal oleh kutikula, gitu ya. Itu dia disebut sebagai parenkim epidermal. Jadi epidermis bahasa kitanya ya. Terus ada juga parenkim yang memang dia mampu menghasilkan mengangkut air. Dia mampu si parenkim ini dia mampu mengangkut air dan mineral, gitu ya. Maka disebut sebagai xilem parenkim, gitu. Terus ada parenkim yang bisa berfotosintesis di daerah mesofil, gitu ya, disebut sebagai parenkim mesofil. Yang teman-teman bisa diketahui namanya adalah palisade, yang kedua adalah spons, gitu ya. Jadi dua jaringan ini merupakan jaringan mesofil yang perannya fotosintesis, dan dia merupakan jaringan parenkim, gitu ya, tipe dari jaringan parenkim. Oke. Itu dia berbicara jaringan yang ketiga, yaitu jaringan parenkim. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya yang keempat teman-teman, ada jaringan yang keempat yang kita kenal dengan nama jaringan penyokong, gitu ya. Ini dia jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama ada yang disebut sebagai jaringan kolenkim, gitu ya. Nah, jaringan kolenkim ini memang disebut sebagai jaringan penyokong, gitu ya. Nah, seperti apa cirinya? Yang pertama, dia terdiri dari sel-sel yang hidup. Jadi parenkim itu sel-selnya hidup, berbeda dengan jaringan penyokong yang satunya lagi. Nanti kita lihat, gitu ya. Terus dia memiliki bentuk yang memanjang, teman-teman, dan dinding selnya dia mengalami penebalan, tetapi penebalannya itu dia tidak merata. Awas ya, dia tidak merata penebalan dinding selnya. Dan dia tidak memiliki lignin. Jadi dinding selnya itu tidak berlignin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dinding sel pada kolenkim ini dikarenakan dia bukan tersusun dari lignin, lalu tersusun dari apa? Dia merupakan susunan kimiawi dari dinding selnya itu yaitu dari pektin, dari selulosa, dan dari hemiselulosa. Jadi bukan dari lignin, gitu ya. Sehingga kolenkim ini dia punya peran sebagai penunjang. Penunjang bagi siapa? Tumbuhan-tumbuhan yang masih muda. Dia berperan sebagai penyokong. Penyokong siapa? Tumbuhan-tumbuhan yang masih mulai tumbuh, gitu ya. Dikarenakan dia dinding selnya dari pektin. Jadi tak sekuat yang dinding sel dari lignin, gitu ya. Nah, kolenkim sendiri teman-teman dia dapat mengandung kloroplas. Jadi bisa mengandung kloroplas. Khusus untuk kolenkim yang mengandung kloroplas berarti dia bisa berfotosintesis, gitu ya. Salah satunya dapat dijumpai di batang, di daun, atau bagian-bagian bunga, juga di bagian-bagian buah bisa, gitu ya. Gitu. Nah, ciri yang terakhir bahwa kolenkim ini dia keberadaannya itu dia tepat di bawah epidermis. Jadi kolenkim ini bergabung dengan jaringan parenkim sebetulnya ya, di bawah dari jaringan epidermis. Nah, kalau dari segi gambar bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa bentuknya itu dia memanjang, gitu ya. Terus dinding-dinding selnya itu dia tidak mengalami penebalan yang rata, tapi penebalannya itu dia tidak merata, berada di ujung-ujung biasanya ya penebalannya. Nah, dia merupakan dinding selnya itu tersusun dari pektin, jadi bukan dari lignin, gitu ya. Oke, seperti itu. Ini juga rapat sebetulnya ya, tidak ada ruang antar sel. Terus ada vakuolanya juga, seperti ini ya. Oke, cirinya yang tadi di sini di poin pertama sudah saya sebutkan, teman-teman ingat. Dan yang kedua, teman-teman, ada jaringan penyokong yang kedua yang kita kenal dengan nama jaringan sklerenkim.
Nah, kalau jaringan sklerenkim ini dia terdiri dari sel-sel yang mati. Jadi beda dengan kolenkim. Kalau kolenkim adalah sel-selnya hidup, sedangkan jaringan sklerenkim adalah sel-selnya mati. Ini perbedaannya, gitu ya. Terus selanjutnya dia mengalami penebalan yang disebut dinding-dinding selnya itu dia mengalami penebalan sekunder. Akibatnya dia lebih tebal daripada dinding selnya itu lebih tebal daripada kolenkim, gitu ya. Nah, terus fungsinya itu dia sebagai memang penguat. Dikarenakan penebalannya dia merata, terus penebalannya sangat luar biasa tebalnya. Terus selain itu, dinding selnya itu dia sangat tebal dan tersusun dari atas lignin. Jadi dinding selnya itu selain tebal, dia tersusun oleh bahan senyawa kimia yang disebut sebagai lignin, gitu ya, tersusun atas lignin. Yang mengakibatkan dia mempunyai peran sebagai jaringan penguat atau jaringan penunjang, gitu ya, tumbuhan-tumbuhan yang memang sudah menuju ke kedewasaan. Jadi berbeda dengan kolenkim ya, yang masih muda, yang masih tumbuh, sedangkan kalau sklerenkim khusus untuk tumbuhan-tumbuhan yang sudah dewasa. Oke, sebab lebih kuat gitu ya. Dan dia jaringan sklerenkim itu dia terdiri atas serat gitu ya, sel-sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Yang kedua ada juga skleroid. Jadi sklerenkim itu bisa dalam bentuk serat, bisa juga dia dalam bentuk skleroid. Kalau skleroid itu dia selnya dia berdinding tebal, terus berlignin, terus selnya mati, akibatnya sangat keras. Misalkan tempurung kelapa tuh bisa teman-teman lihat gitu ya, keras sekali kan itu ya. Nah, jika saya punya jaringan sklerenkim, tadi disebutkan bahwa ada dua macam, ada berbentuk serat atau serabut, maka bentuk-bentuknya seperti ini. Lihat dinding selnya tebal-tebal sekali, akibatnya dia penyokong tumbuhan-tumbuhan dewasa, gitu ya, lebih kuat. Sedangkan kalau skleroid itu kayak bintang-bintang di antara sel-sel parenkim, gitu ya. Ini dia bintang-bintang ini adalah sklerenkim yang berbentuk yang kita kenal dengan nama skleroid. Ini sel-selnya mati, gitu ya, mengokohkan, gitu. Itu dia. Yang keempat, jaringan sklerenkim. Oke, yang kelima, yang terakhir ini di video yang pertama, nanti kita buat video yang kedua nomor 6-nya ya. Oke. Nah, jaringan pengangkut teman-teman, ini jaringan terakhir yang kita namakan, ada dua macam jaringan pengangkut juga. Ada jaringan yang disebut sebagai silem gitu ya. Nah, kenapa dia disebut jaringan pengangkut silem ini? Gitu. Nanti punya peran sebab dia berperan sebagai bagian jaringan yang berperan sebagai transportasi air dan garam-garam mineral dari dalam tanah nanti diangkut dia ke atas sampai ke daun gitu ya, ke bagian yang memang dibutuhkan. Terus ciri dari silem ini dia sel-selnya mati teman-teman, seperti halnya sklerenkim gitu ya, silem juga sel-selnya mati. Terus dia berdinding tebal serta dia mengandung lignin. Jadi dikarenakan dia dindingnya tebal terus mengandung lignin, maka silem ini dia sifatnya kaku, lebih kuat gitu ya, seperti halnya sklerenkim. Terus silem ini dia terdiri dari dua unsur teman-teman. Yang pertama ada yang disebut sebagai trakeal atau trakea gitu ya. Yang di dalamnya itu teman-teman kenal dengan nama trakea dan trakeid gitu ya. Ada juga yang berbentuk ada unsur yang disebut sebagai serabut silem, juga parenkim silem. Tadi ya ada parenkim silem, berarti dia hanya berperan sebagai pengangkut air dan mineral. Sedangkan nanti ada unsur trakeidnya itu yang mengokohkan tabungnya gitu ya. Jadi membentuk sebuah selang yang berperan mengangkut air, terus selangnya itu sangat kokoh gitu. Kita lihat gambarnya seperti apa trakeid dan trakea ini. Oke, kita lihat di jaringan silem. Nah, ini dia silem teman-teman gitu ya. Oke, ada trakeid, ada trakea. Ini bisa ditemukan. Ini merupakan saluran-saluran gitu ya. Jadi saluran-saluran di mana saluran ini berperan mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke atas. Gitu ya. Nah, di sini ada sel jaringan dasar berarti parenkim gitu ya. Lalu ke dalamnya ke silem. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa ini trakea, ada dua jenis yang tadi ya. Ini ada trakea, ini selang-selang trakea itu lebih besar selangnya, seperti halnya selang, lebih besar daripada trakeid gitu ya. Oke. Ini trakeid harusnya ya, bukan trakea. Maaf, dibetulkan sama teman-teman ya, ini trakeid. Nah, jadi trakea yang ini, trakeid yang ini. Jadi trakeid itu lubangnya lebih kecil. Nah, kalau yang trakea teman-teman bisa diperhatikan bahwa antara satu sekat dengan sekat yang lainnya itu dia langsung tembus lubang gitu ya, lubang langsung. Sedangkan kalau trakeid itu antara satu selang dengan selang yang lain bisa diperhatikan di sini terdapat
sekat gitu ya, di mana sekatnya itu dia berpori di setiap ujung dindingnya yang berperan nanti mengalirkan air ke atas gitu ya. Jadi kalau trakeid itu dia selangnya lebih kecil gitu ya. Terus kalau trakea dia selang airnya lebih besar. Nah, dua-duanya tapi sama berperan mengangkut atau transportasi air dan mineral dari bawah tanah ke ke daun sampai ke ujung-ujung tumbuhan ke atas gitu ya. Ini dia silem. Baik, yang kedua teman-teman, jaringan pengangkut yang kedua itu ada macam yang kita kenal dengan nama jaringan phloem. Nah, ini dia jaringan pengangkut yang kedua. Kalau phloem teman-teman nanti terdiri dari ada phloem yang masih hidup, ada phloem yang memang sel-selnya mati. Tapi kebanyakan phloem itu sel-selnya hidup gitu ya. Berbeda dengan silem yang sel-selnya mati. Nah, dia jaringan phloem itu dia terdiri atas sel-sel tapis, teman-teman. Terus ada sel pengiring, ada sel albumin gitu ya. Ada parenkim phloem, juga ada serabut phloem. Ini jenisnya ya. Fungsinya sama dengan silem, transportasi, namun dia mentransportasikan zat yang berbeda. Kalau ini adalah hasil fotosintesis. Jadi mengangkut hasil fotosintesis dari daun lalu disebarkan ke seluruh tubuh untuk sebagai makanannya gitu ya. Oke, terus kita lihat jaringan phloem itu seperti apa. Ini dia. Nah, yang membedakan dengan silem tadi teman-teman, kalau phloem itu seperti ini. Jadi antara satu tabung dengan tabung yang lain itu di sini ada penyaring pipih. Jadi ada penyaring yang berlubang-lubang gitu ya. Ada penyaring yang berlubang-lubang, terus dia terdapat sel-sel pendamping. Ini berbeda. Kalau di silem tidak ada sel pendamping ya, di phloem ada. Terus nanti kita bisa temukan ini satu bagian ini disebut sebagai elemen tabung penyaring yang ujung-ujungnya itu penyaringnya pipih di setiap tabungnya. Itu ya, ini gambar aslinya nih. Nah, ini dia penyaring pipihnya, teman-teman. Ini satu tabung, ini satu tabung. Nah, ini dia penyaring pipihnya. Gitu ya. Dan di sini adalah sel-sel pendampingnya. Oke, ini bentuk yang lain tadi ini sel pendampingnya. Oke, ini adalah elemen tabung penyaring. Yang sama ya. Seperti itu bedanya. Oke, baik, itu adalah silem. Lalu kita simpulkan nih antara jaringan silem dengan phloem itu apa bedanya? Kita simpulkan. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah perbedaan jaringan silem dengan jaringan phloem, teman-teman. Yang pertama, kalau silem itu dia mengangkut air dan mineral, bisa diperhatikan sama teman-teman, arahnya cuma satu arah dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari dalam tanah ke atas, gitu ya. Tapi berbeda dengan jaringan yang phloem yang tadi. Nanti kita akan bahas ya kalau phloem tidak seperti ini. Oke, nah yang selanjutnya pada silem itu dia tidak ada dinding di ujung antar selnya. Jadi di sini tidak ada dinding selnya gitu ya. Dinding di ujung antar selnya itu dia tidak ada dindingnya. Jadi tidak ada sekat di sini. Ini dia coba diperhatikan bolong langsung ya. Beda dengan ini ada dinding. Nah, gitu ya. Jadi antara satu tabung dengan tabung yang lainnya itu ada dinding, ada sekat. Kalau yang ini tidak ada sekat. Terus dia memiliki dinding yang tebal daerah luarnya, teman-teman, ini gitu ya, dan kaku. Kenapa kaku silem ini? Tadi sudah disebutkan sebab dia dinding selnya itu mati, terus dia tersusun atas lignin, akibatnya kaku. Berbeda dengan phloem. Kalau phloem itu dia mengangkut air dan makanan. Kemana? Dua arah, teman-teman. Kalau yang ini bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Bisa ya, bolak-balik juga bisa. Ya, arahnya dia dua arah. Jadi pergerakan dari phloem itu dua arah. Terus di antara satu tabung dengan tabungnya lain, dia memiliki dinding gitu ya. Yang dimana dindingnya itu dia punya perforasi. Perforasi itu lubang-lubang kecil kayak penyaring gitu ya. Sedangkan kalau di silem tidak ada, langsung bolong. Nah, gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, itu adalah kesimpulan jaringan pengangkut teman-teman baik silem ataupun phloem. Nah, itu dulu di video yang pertama mengenai jaringan tumbuhan. Nanti saya akan membuat video yang kedua berkenaan dengan kumpulan jaringannya, yaitu membentuk organ kan ya. Nah, organ di nomor 6 ini nanti saya buat video keduanya. Organ-organ yang terlibat dalam organ tumbuhan ya. Mulai dari akar, batang, daun, buah, bunga, kita bahas semuanya di video yang kedua. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video keduanya.